Selamat pagi jemaat sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini. Pada hari ini kita juga bersama-sama merayakan Parents Day. Untuk itu saya mengucapkan Happy Parents Day bagi setiap orang tua. Semoga bisa menjadi orang tua yang membentuk keluarga yang takut akan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan diri dan hati kita. Kita bersaat teduh. Ibadah kita dibuka dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Ibadah kita pada hari ini dibuka dengan firman Tuhan yang berasal dari Yehezkiel pasalnya yang ke-17 ayat 24. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita dengan sebuah pujian pengakuan bahwa kita mengagumi Tuhan kita, menghormati Tuhan kita. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada selami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau.
saat ini kita bersama-sama bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, yang maha besar dan maha pengasih, Allah yang kami kagumi dan Allah yang kami hormati, Allah yang kasih-Nya sungguh indah tiada taranya. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu, merendahkan diri kami, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, ketika kami kembali datang minggu ini untuk mengakui dosa kami, biarlah kami enggak meremehkan ataupun menganggap enteng pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Tapi biarlah kami justru semakin menyadari dan semakin melihat betapa tidak berdayanya kami melawan kelemahan kami, betapa tidak berdayanya kami melawan atur dosa kami, sehingga kami sangat membutuhkan kasih-Mu, sangat membutuhkan anugerah-Mu. Dan biarlah kami melihat betapa besarnya, betapa berharganya anugerah tersebut, sehingga hidup kami ini, kami dedikasikan, kami berikan hanya untuk-Mu. Baik setiap perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, setiap langkah yang kami lakukan, kami pertimbangkan dengan melihat padamu. Kami pertimbangkan dengan melihat ketaatan kami kepadamu. Karena itu tolong kami Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, supaya jalan kami ke depan, ketika kami melangkah, kami mengingat bahwa anugerah-Mu, pengampunan-Mu yang sempurna itulah yang melayakkan kami dan menolong kami. Biarlah pengampunan itu juga yang menolong kami menjalankan kehidupan kami, hari demi hari, detik demi detik, kami berikan hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan ibadah ini dengan sebuah pengakuan dan kepercayaan bahwa pengampunan-Mu yang sempurna itulah yang melayakkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat silakan memberikan salam damai kepada anggota keluarganya masing-masing. Pada saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan diri dan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian, Saatnya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk setiap waktu Tuhan berikan bagi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hati kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ya Tuhan, apa yang kami baca dan kami renungkan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Iman kami semakin bertumbuh, pengenalan kami akan Tuhan semakin hari semakin lebih baik.
Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu hanya berkata-kata seturut dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan tentang benih yang tumbuh ini yang terdapat di dalam Injil Markus, satu pasal atau satu kesatuan dengan perumpamaan tentang penabur. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang keempat mulai dengan ayat yang pertama. Dalam perumpamaan tentang penabur, diceritakan di situ seseorang menerima firman Tuhan dan menghasilkan buahnya itu tergantung dari kondisi tanah. Dan makna dari perumpamaan ini, kondisi tanah itu adalah hati setiap orang yang menerima firman Tuhan. Dikatakan di pasal 4 ayat yang ke-1 tentang penabur, jika kondisi tanah di pinggir jalan atau kondisi tanah yang keras, maka benih yang ditaburkan itu akan dimakan oleh burung. Jika tanah di mana benih itu jatuh di batu-batu, maka benih itu hanya akan tumbuh sebentar karena tanahnya tipis. Kemudian dia akan layu dan mati. Dan yang ketiga, jika benih itu jatuh di tanah semak, semak duri itu akan bertumbuh sedemikian rupa menghimpit benih yang akan tumbuh itu, lama-lama benih ini akan mati. Dan jika tanah di mana benih itu ditaburkan tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Akan tetapi berbeda di dalam perumpamaan benih yang tumbuh di dalam ayat yang ke-26 sampai yang ke-29 seperti yang tadi kita sudah baca. Tidak dijelaskan akan kondisi tanah, seperti apa tanah di mana benih ini akan jatuh. Karena di bagian perumpamaan ini yang mau ditekankan adalah soal bagaimana benih itu bisa tumbuh. Diceritakan oleh Tuhan Yesus bahwa hal kerajaan seperti orang yang menabur benih di tanah. Di dalam ayat yang ke-27, setelah menabur, orang tersebut atau si penabur ini dia pergi tidur, dia pergi melakukan aktivitas, dia tidur lalu bangun, artinya dia melakukan satu aktivitas seperti sebagaimana sedia kala.
dan ada masa di mana orang itu tidur kemudian bangun, ada satu proses yang terjadi, yaitu benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu semakin tinggi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bagaimana itu bisa terjadi, orang yang menabur itu tidak tahu. Nah, penginjil Markus di sini menulis bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian bulir itu kemudian berisi. Dan apabila sudah matang, akan datang masa menyabit dan itulah masa panen telah tiba. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus sedang bercerita atau memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ada beberapa konsep tentang kerajaan Allah di dalam Yudaisme. Ada 3 golongan orang yang melihat tentang kerajaan Allah. Orang yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mengharapkan berdirinya satu kerajaan Allah secara fisik pada masa yang akan datang. Orang yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang terlalu pesimis untuk pengharapan akan kerajaan Allah. Dan orang yang ketiga adalah orang Yahudi yang ingin mewujudkan kerajaan Allah secepatnya, yaitu dalam hal ini kaum Selot. Tuhan Yesus seperti yang dicatat di dalam Injil ini juga berbicara tentang kerajaan Allah. Tema kerajaan Allah adalah satu tema yang sangat penting di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa ketika dia mengusir setan di Markus pasal yang pertama, kuasa Allah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah itu sudah datang. Perkataan ini juga dicatat oleh Matius di dalam Matius 12 ayat yang ke-28. Jadi apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah di mana Kristus berkuasa dan kehadirannya dapat dirasakan oleh setiap orang percaya pada masa kini. Dan kita akan melihat kesempurnaannya pada masa yang akan datang. Lalu dalam perumpamaan tentang benih yang ditabur ini, apa yang kita bisa pelajari tentang kerajaan Allah? Bagaimana kerajaan Allah itu bekerja? Yang pertama adalah Allah mengontrol dan berdaulat setiap apapun yang ada di dalam ciptaannya, termasuk bagaimana cara kerja, bagaimana ciptaan itu berjalan sedemikian rupa di dalam kontrol dari Allah. Ayat yang ke-27 tadi kita sudah baca, dikatakan lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Nah, dan kalimat yang terakhir dikatakan bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Bapak Ibu Saudara, setelah penabur itu melakukan aktivitas menaburnya, kemudian dia melakukan hal yang lain sebagaimana biasanya. Bahkan dikatakan secara detail di sini dia pergi tidur pada siang hari, kemudian dia bangun. Satu kegiatan yang sebetulnya sama sekali tidak ada kaitan dengan aktivitas menabur. Tetapi apa yang terjadi ketika sang penabur ini pergi tidur dan bangun? Yaitu ada satu pertumbuhan yang terjadi yang tidak bisa dijelaskan oleh sang penabur atau bahkan tidak dimengerti oleh sang penabur. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali bahwa di sini ada kata yang sebetulnya mungkin bagi kita terlalu sederhana untuk ditaruh di dalam cerita ini, yaitu tidur dan bangun. Bukankah itu satu hal yang sebetulnya biasa saja? Tetapi di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa di dalam aktivitas yang paling sederhana, yaitu tidur dan bangun, di situ Tuhan bekerja. Di dalam kondisi tidur di mana kita tidak melakukan apa-apa, Tuhan melakukan apa-apa. Di dalam kondisi kita tidak sadar bahkan ketika kita tidur, di dalamnya Tuhan itu bekerja. Ada proses pertumbuhan yang dikatakan. Di situ dikatakan bahwa
benih itu tumbuh mengeluarkan tunas dan tunas itu semakin tinggi. Ayat yang ke-27. Bagaimana itu terjadi? Itu terjadi karena Allah yang mengontrol apa yang terjadi pada benih yang sudah ditaburkan itu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mau mengatakan, bagian ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah sesungguhnya tidak tidur. Kalau si penabur, orang yang menabur benih itu bisa tertidur, dia bisa beristirahat, tetapi Allah tidak tidur, bahkan tidak pernah tidur. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, satu mazmur yang saya sangat suka di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Demikian bunyi dari Mazmur 127 ayat yang kedua, bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir. Berkata demikian, sebab Tuhan memberikan pada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu Saudara, tentunya ayat ini bukan mau mengajarkan supaya kita tidur-tiduran saja, atau kita hidupnya santai, kita tidak perlu melakukan sesuatu, jadi kerjaan kita hanya tidur saja. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Tetapi ayat ini mau mengatakan bahwa di dalam kondisi di mana kita tidak berdaya, di dalam kondisi di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa, Allah melakukan apa-apa. Allah memelihara kita di saat kita dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa atau dalam keadaan kita tidak sadar. Kondisi orang tidur, ya kalau kita tidur kita semua ya tidak, memang sama sekali tidak sadar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau mungkin ada gempa tiba-tiba atau ada bencana banjir atau ada sesuatu yang terjadi, ya mungkin ya kita ya nggak tahu apa yang terjadi. Ya mungkin ya kalau masih diberikan kesempatan hidup mungkin kita masih bisa selamat. Tapi mungkin setelah tidur itu kita sudah nggak tahu apa yang terjadi. Karena di situ kondisi kita tidak berdaya, kita tidak bisa mempertahankan diri kita sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kerajaan Allah berbicara tentang Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk menjaga dan menumbuhkan benih yang ditabur oleh penabur itu. Firman kerajaan Allah yang sudah pernah ditaburkan kepada kita. Kita yang sudah pernah mendengarkan Injil kerajaan Allah. Benih yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, itu tidak akan mati. Itu akan dipelihara oleh Allah sendiri. Bahkan di saat kita merasa bahwa kita tidak begitu memikirkan. Ada banyak hal dalam hidup kita, kita hanya terfokus kepada hal-hal yang sifatnya bukan rohani. Sifatnya hanya berkisar sekitar kebutuhan kita sehari-hari. Hal-hal yang hanya bersifat materialistik semata. Tetapi benih firman Tuhan itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Mengapa? Karena benih itu berasal dari Tuhan. Benih itu bisa hidup, bisa tumbuh, karena memang sang pemberinya adalah Tuhan sendiri, dan dia menjamin memelihara benih yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari tentang kerajaan Allah melalui ayat yang kita baca ini? Yaitu bahwa kerajaan Allah itu bekerja sedemikian rupa dengan satu proses. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah-buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada satu proses yang harus diikuti. Benih itu tidak otomatis dari benih kemudian langsung menjadi buah. Tetap ada proses yang harus diikuti. Dikatakan tadi dari tangkai, butir, isi dan kemudian bulir itu kemudian berisi dengan biji-bijian. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada tahap-tahap kehidupan yang kita memang harus lewati, khususnya di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ada proses pembentukan yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang harus kita lewati. Kadang-kadang proses itu berjalan sepertinya lambat. Tetapi percayalah, ketika benih firman Tuhan itu sudah ditaburkan,
dan benih firman Tuhan itu memang betul dari Allah, maka ada satu proses yang sedang berlangsung supaya benih firman Tuhan ini, benih Injil Kerajaan Allah yang sudah ditaburkan ini akan terus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini ada masa-masa kita menjalani hidup sebagai anak Tuhan, kita merasa tawar. Satu hari kami dengan beberapa rekan di sekolah itu menjenguk orang siswa kami. Anak ini mengalami masalah di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah, jadi memang perlu untuk dibesuk. Kemudian kami membesuknya, pergi dengan beberapa rekan, dan kemudian di situ kami ketemu dengan tidak hanya anak ini tapi juga orang tua atau papa dari anak ini. Singkat cerita, kami ada satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada bapak itu. Saya tanya apa yang mau didoakan, atau adakah bapak ingin menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa kami tolong. Ya, bapak ini hanya mengatakan satu saja. Dia katakan memang saat ini dia kondisi kerohaniannya sedang menurun. Mengapa? Karena dia yang mengatakan dengan terus terang, saya sebetulnya saat ini sedang kecewa dengan Tuhan. Saya tanya, mengapa Pak kecewa dengan Tuhan? Dia mengatakan, iya, mengapa COVID ini begitu lama? Jadi memang usaha dari Bapak ini cukup terpukul dengan adanya COVID ini. Dan rupanya karena berlangsung sudah cukup lama, sehingga ya sebetulnya tidak membuat mereka itu susah dalam ekonomi, tapi paling tidak dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa sebagai seorang pria di tengah-tengah keluarga, karena memang usaha atau pekerjaan yang dia lakukan itu memang tidak memungkinkan di dalam kondisi COVID seperti ini. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup percaya kita kadang-kadang saya percaya kita bisa mengalami hal-hal seperti ini. Tapi percayalah, benih firman Tuhan itu bekerja di dalam proses. Mungkin saat ini Tuhan sedang memproses kerohanian kita, kehidupan kita. Sehingga kelihatannya ada masa-masa bahkan bukan hanya lambat, tetapi mungkin kita marah atau kecewa dengan Tuhan. Saya tetap percaya bahwa benih yang sudah ditaburkan itu, kalau itu berasal dari Allah, dia akan tetap hidup. Dan Allah akan memelihara apa yang sudah ditaburkan itu di dalam diri kita. Biarlah kita akan tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena kita percaya bahwa tidak ada waktu atau tempat di mana Kristus itu tidak hadir. Kita percaya bahwa tidak ada sedetik pun di mana Yesus itu tidak berkuasa, atau sama sekali tidak tahu apa yang kita alami saat ini. Kenapa? Karena dia adalah Raja di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Dialah yang berkuasa, dialah yang berdaulat, dialah yang memerintah atas kerajaannya. Dan biarlah kita mau belajar untuk tunduk di bawah kedaulatan di dalam kerajaan Allah di mana Kristus memerintah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap terus memelihara hidup kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan akan terus kami renungkan, menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu terus mengingatkan kami bahwa kebenaran firman Tuhan, benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan, itu akan terpelihara terus di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang berkuasa atas langit dan bumi, atas seluruh ciptaan, bahkan bagi kami orang-orang yang sudah Engkau tebus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tengah-tengah setiap kesulitan yang ada. Masa pandemi yang cukup lama ini ya Tuhan, mungkin kami mengalami banyak sekali tantangan. Banyak sekali ya Tuhan membuat kami sebagai orang percaya seakan-akan kami tidak melihat campur tangan dan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan terus menolong kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit kami tetap masih bisa melihat Tuhan. Bersandar sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk pemerintah kami di dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Tuhan, biarlah Engkau mau tolong. Mulai dari pejabat yang paling tinggi, presiden, wakil presiden, sampai kepada pejabat-pejabat pemerintah yang ada di daerah-daerah. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan menolong, memberkati, memberikan hikmat bagi pemerintah kami di dalam setiap kebijakan yang diambil. Khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan, untuk vaksinasi COVID yang sedang berlangsung. Biarlah ya Tuhan semakin banyak anggota masyarakat yang boleh terjangkau untuk mendapatkan vaksin. Menyerahkan ya Tuhan untuk setiap usaha-usaha perbaikan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong pemerintah kami, berikan hikmat dan bijaksana. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di negara Indonesia. Tuhan, pakai terus ya Tuhan umat-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan biarlah melalui kehidupan kami ya Tuhan, banyak orang boleh mengenal Kristus, menyembah, memuji Engkau, tunduk pada kedaulatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersekutu dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mari kita memberikan persembahan kita sambil menaikkan pujian, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami telah memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat-Mu yang tidak terhitung dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan yang berkati dan pimpin juga setiap majelis yang nantinya akan mengelola persembahan ini. Dan yang terutama Tuhan, biarlah kami terus mengingat bahwa persembahan ini adalah simbolik agar kami menyerahkan, mengabdikan seluruh kehidupan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus
Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Jemaat silakan bersaat teduh, ibadah selesai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Parents Day.